Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang KD pertama ya, di KD pengetahuan yang pertama di SMA kelas 12, yakni tentang pertumbuhan dan perkembangan. Akan tetapi karena memang pertumbuhan dan perkembangan ini meliputi baik pada tumbuhan maupun pada hewan, maka di video kali ini kita akan mempelajari dulu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Di video selanjutnya kita akan lanjutkan pada pertumbuhan dan perkembangan di hewan, termasuk manusia di dalamnya. Jadi pertama yang harus kita bahas dulu adalah apa sih perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya jumlah dan ukuran serta volume dari sel makhluk hidup tersebut. Jadi yang pada awalnya ketika masih lahir, mungkin kalau pada manusia berat badannya hanya berkisar 2,5 kilo hingga mungkin 3,5 kilo, 4 kilo ya. Tapi kemudian sekarang ketika kalian sudah kelas 12, kalian sudah tahu sendiri lah berat badan kalian sudah berpuluh-puluh kilo. Nah, kenapa kok berat badannya bertambah, panjang atau tinggi badannya bertambah? Itu dikarenakan jumlah serta ukuran serta volume sel penyusun tubuh makhluk hidup tersebut bertambah, baik ini pada tumbuhan maupun pada hewan. Selanjutnya, pertumbuhan ini dapat diukur secara kuantitatif ya. Jadi ukurannya bisa diangkakan dalam bentuk angka. Misal berat badan berapa puluh kilo, tinggi berapa ratus sentimeter. Kalau untuk tumbuhan sama, tinggi tumbuhan berapa meter. Kemudian lingkar diameter atau lingkar batang berapa sentimeter, berapa puluh senti. Itu semuanya bisa dijadikan angka. Itulah pertumbuhan ya. Sedangkan selanjutnya pertumbuhan ini tidak dapat kembali atau irreversible. Tumbuhan yang sudah berusia 50 tahun, penampakan tingginya sudah sebegitu, besarnya sebegitu, maka kemudian tidak bisa menyusut semakin kecil, mengecil sampai kembali seperti kecambah. Tidak bisa. Itulah yang disebut sebagai irreversible. Tidak bisa kembali. Demikian juga pada hewan ya, pada manusia misal kita dari lahir tumbuh menjadi anak-anak, kemudian remaja, dewasa, tua, ya kita kan nggak mungkin ya kembali lagi menjadi seperti anak bayi ketika kita berusia 60 tahun secara fisik ya, secara pertumbuhan. Beda lagi dengan kalau kita membahas perkembangan. Jadi kalau perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan atau tingkat yang lebih sempurna atau lebih kompleks ya. Jadi perkembangan ini berjalannya kapan ya? Seiring dengan pertumbuhan. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri keduanya. Ketika kita tumbuh, makhluk hidup tumbuh, maka saat itu juga proses perkembangannya terjadi ya. Perkembangan berlangsung secara kualitatif dan tidak dapat dinyatakan dengan angka. Jadi seperti misal proses menuju ke kedewasaan. Kita yang awalnya masih anak-anak mungkin belum bisa memikirkan kalau kita hujan-hujanan terus menerus atau tidak mencuci tangan sebelum makan, sebelum minum, maka efeknya adalah mungkin kita akan rentan terhadap pilek. Tapi ketika seiring dengan usia kita tahu bahwasanya dengan menerapkan perilaku pola hidup bersih dan sehat itu bisa menghindarkan kita dari banyak penyakit yang disebabkan oleh bakteri seperti itu. Nah, inilah yang disebut sebagai pertumbuhan. Kita tidak bisa mengukur secara pasti angkanya, nilainya, tetapi kita disebut lebih dewasa, lebih paham, lebih bijaksana. Lah, itulah perkembangan. Dan kebalikan dari pertumbuhan tadi yang irreversible, kalau perkembangan itu reversible atau dapat kembali. Makanya orang-orang tua ya, orang-orang yang sudah sepuh itu kadang karakternya kan kembali seperti anak kecil yang tidak bisa buang air besar sendiri, tidak bisa mandi sendiri sehingga harus dimandikan, dirawat oleh anak-anaknya atau oleh petugas. Ini beda antara pertumbuhan dengan perkembangan. Sekarang kita mempelajari tentang perkecambahan biji ya. Jadi kalau pada tumbuhan itu kan diawali tumbuhan itu tumbuh dari biji dulu.
kebanyakan dari biji ya, meskipun ada juga yang tidak dari biji. Tapi sekarang kita pelajari dulu bagaimana sih biji berkecambah. Jadi biji berkecambah ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini meliputi antara lain hormon, kemudian kematangan embrio, jadi hormon yang ada di dalam biji tersebut, kemudian kematangan embrio yang ada di dalam biji juga kalau semakin matang berarti dia akan semakin cepat tumbuh gitu. Yang ketiga adalah patah atau hilangnya dormansi biji. Jadi ada biji-biji yang memiliki karakter atau sifat dormasi. Maaf ini kurang N ya, harusnya ini dormansi ya. Jadi dia mau ditanam seberapa lama pun tidak akan bisa tumbuh. Agar bisa tumbuh maka dormansi biji tersebut harus dipatahkan ya. Harus dipatahkan. Misal dengan digosok, bagian yang calon akar muncul itu digosok memakai amplas, atau bisa juga direndam dengan air hangat atau direndam dengan air dingin. Nah, dengan perlakuan-perlakuan seperti itu tadi maka dormansi biji kemudian akan hilang atau patah. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal di sini antara lain ada air, ya, berasal dari luar bijinya, ada air, ada suhu, ada oksigen, ada cahaya. Jelas ya, kalau kita nanam biji-bijian tidak ada air, kemungkinan kecil sekali untuk bisa tumbuh, kecuali di dalam tanahnya sudah ada kadar airnya. Tapi kalau di dalam tanahnya kering, kita harus menyiram, pasti butuh air. Suhu pun demikian, akan sangat berpengaruh karena suhu ini mempengaruhi enzim. Enzim apa? Enzim yang ada di dalam biji tanaman tersebut. Kalau suhunya terlalu tinggi, maka enzim di dalam biji-bijian bisa rusak. Kalau enzimnya rusak, maka proses metabolisme, diantaranya pengubahan karbohidrat menjadi energi untuk pertumbuhan biji, terhambat. Demikian juga dengan oksigen. Oksigen akan mempengaruhi proses respirasi seluler yang berlangsung di dalam biji tumbuhan tersebut. Untuk bisa tumbuh, maka respirasi harus berlangsung agar ada energi yang bisa dihasilkan untuk melakukan proses pertumbuhan. Dan yang keempat adalah cahaya. Ada biji-bijian yang sensitif terhadap cahaya. Kalau tanah tempat dia ditanam itu mendapatkan cahaya, dia akan lebih susah tumbuh. Tapi ada juga biji-bijian yang malah membutuhkan cahaya. Jadi sebelum kita menanam biji-bijian tertentu, hendaknya kita cari tahu dulu sih karakter biji ini seperti apa, utamanya terkait dengan faktor eksternal dan juga dormansi bijinya ini. Sekarang kita mempelajari tentang macam perkecambahan. Jadi ketika bijinya sudah tumbuh, istilahnya kan berkecambah ya. Jadi jangan dikira berkecambah ini cuman tauge ya, kecambahnya kacang hijau, bukan. Jadi istilah perkecambahan ini adalah proses pertumbuhan biji menjadi tanaman muda. Ada dua macam, yakni perkecambahan tipe epigeal dan perkecambahan tipe hipogeal. Banyak sekali definisi ya. Epigeal itu adalah ketika kotiledon itu keping biji, itu ketika tumbuh dia berada di atas tanah. Jadi mungkin kalian pernah melihat kan, ketika biji itu ditanam, itu ada bagian kotiledonnya, keping bijinya yang kemudian naik di atas tanah. Nah, berarti dia epigeal. Ya. Kedua, bagian yang memanjang adalah hipokotil. Jadi di bagian embrio, di bawahnya embrio, itu namanya hipokotil. Embrio muncul, di bawahnya namanya hipokotil ya. Nah, hipokotil inilah yang memanjang. Beda dengan hipogeal, kalau hipogeal kebalikannya ya, kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Nah, yang memanjang adalah epikotilnya, sehingga kalau dilihat secara penampakan gitu, kayak batangnya yang muncul di atas tanah, tetapi kepalanya yang nantinya akan tumbuh menjadi daun itu tetap tersimpan di dalam tanah untuk sementara waktu. Tuh, yaitu epigeal dan hipogeal. Hipo di bawah ya, rendah, di bawah tanah. Apanya yang di bawah tanah? Kotiledonnya. Sedangkan epigeal itu di atas. Siapa yang di atas? Kotiledonnya. Nah, kalau yang epigeal yang memanjang adalah hipokotil, kalau hipogeal yang memanjang adalah epikotil, kebalikannya ya. Nah, ini epigeal yang memanjang hipokotil, bukan epikotilnya. Yang hipogeal yang memanjang adalah epikotilnya, bukan hipokotil. Semoga tips-tips itu membantu.
Sekarang kita membicarakan tentang macam pertumbuhan tumbuhan ya pada tumbuhan. Yang pertama ada pertumbuhan primer dan yang kedua ada pertumbuhan sekunder. Nih, pertumbuhan primer ini hasilnya adalah tumbuhan tersebut akan bertambah tinggi dan panjang ya. Batangnya bertambah tinggi, akarnya bertambah panjang. Nah, kalau pertumbuhan sekunder ini bertambah besar atau lebar dari diameter tubuh tumbuhan tersebut. Jadi dengan kata lain kayak pohonnya semakin besar. Yang dulu mungkin kecilnya cuman bisa kita pegang dengan seukuran segini ya. Ketika udah besar mungkin cepelukan tangan tidak cukup. Lah, itu karena pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan primer disebabkan oleh aktivitas meristem apikal. Meristem yang ada di ujung akar maupun ujung batang. Ingat pelajaran kelas 11 di jaringan tumbuhan ya, salah satunya ada jaringan meristem. Meristem yang ada di ujung namanya adalah meristem apikal. Ini ujung mana? Ujung akar dan ujung batang. Sehingga menyebabkan batang bertambah tinggi, akar bertambah panjang. Sedangkan kalau pertumbuhan sekunder ini disebabkan oleh aktivitas meristem lateral atau meristem samping. Ada dua meristem samping yang berperan dalam pertumbuhan sekunder tumbuhan, yakni kambium vaskuler, kambium yang berada di antara pembuluh xilem dan pembuluh floem, maka disebut kambium pembuluh atau kambium vaskuler ya, karena kambium ini berada di antaranya. Dan yang kedua adalah kambium gabus. Kambium gabus ini atau velogen letaknya di bawahnya epidermis. Fungsinya adalah sebagai pengganti kalau tumbuhan semakin besar diameternya, itu kan epidermisnya akan retak-retak ya. Padahal fungsi epidermis itu kan melindungi tumbuhan dari faktor luar. Maka fungsi pelindung itu digantikan kemudian oleh kambium gabus. Pertumbuhan primer dialami oleh semua jenis tumbuhan, entah itu tumbuhan monokotil maupun dikotil ya, tumbuh memanjang ya, bertambah tinggi dan panjang. Kalau pertumbuhan sekunder ini dialami utamanya oleh tanaman-tanaman atau tumbuhan berkayu gitu ya. Kalau herbaceus, semak-semak itu tidak begitu mengalami pertumbuhan sekunder. Selanjutnya adalah faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Yang pertama jelas ada faktor internal ya. Yang kedua adalah faktor eksternal. Apa saja faktor internal? Satu aja ya. Faktor internal hanya genetik. Karena memang apapun kalau kita berbicara dari dalam tubuh makhluk hidup, ya genetik jawabannya gitu ya. Genetik inilah yang kemudian kalau pada tumbuhan akan mempengaruhi hormon-hormon pertumbuhan yang ada di dalam tubuhnya tumbuhan. Nih ya, yang nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan. Adapun faktor eksternal meliputi yang pertama adalah nutrisi atau unsur hara, kemudian yang kedua ada cahaya, yang ketiga ada suhu, keempat kelembapan, kelima aerasi. Semuanya kelima-limanya ini mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Penjelasannya akan saya bahas di belakang ya. Nah, kita satu-satu dulu ke faktor internal dulu. Jadi faktor internal tadi gen yang nantinya akan mempengaruhi hormon pertumbuhan ya. Nah, hormon pertumbuhan yang pertama yakni auksin. Jadi auksin ini bisa kita temukan di meristem apikal. Meristem apikal, selain di meristem apikal juga di daun-daun muda dan juga di biji-bijian. Fungsinya apa? Yang pertama adalah untuk pembelahan dan pemanjangan sel, jelas. Yang kedua, merangsang pembelahan sel kambium lateral, menghasilkan pertumbuhan sekunder kan, seperti yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, di slide sebelumnya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan perkembangan bunga dan buah. Yang keempat, merangsang pembentukan akar lateral atau akar samping. Karena kan ada akar pokok ya, kemudian dari akar pokok itu nanti akan bercabang-cabang membentuk rambut akar. Bukan rambut akar, maaf. Percabangan akar ya, percabangan akar atau akar samping. Kelima, menghasilkan buah tanpa biji atau istilahnya adalah partenokarpi. Ya, jadi ada beberapa jenis buah yang tidak dihasilkan pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Yang keenam, menghambat pembentukan tunas lateral ya, menghambat pembentukan tunas lateral. Jadi tunas atau cabang samping
itu dihambat. Jadi yang didukung, yang dirangsang itu adalah terbentuknya tunas utama. Jadi maaf, batangnya ya akan bertambah tinggi terus tapi tidak bercabang tuh. Karena tunas untuk menjadi cabang itu kan membutuhkan tunas samping ya. Tunas sampingnya ini dihambat pembentukannya oleh auksin. Yang ketujuh, menghambat pematangan buah dan penuaan daun. Yang kedelapan, mencegah rontoknya bunga, buah, dan daun. Misal daunnya masih muda gitu, masih sangat dibutuhkan untuk fotosintesis, maka oleh auksin daun ini dicegah agar tidak rontok sebelum waktunya. Demikian juga dengan buah maupun bunga. Nah, hormon auksin ini merangsang adanya dominasi apikal atau dominasi ujung tadi tuh. Karena keberadaan auksin ini, maka kemudian batang tumbuhan ya di bagian ujung, bagian atas itu dominan, tidak akan muncul cabang di sekelilingnya gitu ya, cabang lateral. Nih. Selain itu, sifat kerjanya dihambat oleh cahaya. Jadi kalau hormon auksin pada bagian-bagian tumbuhan yang mengandung auksin ini terkena cahaya berlebihan, maka hormon auksinnya akan terhambat atau bahkan rusak. Yang kedua adalah giberelin. Jadi giberelin ini ada di semua bagian tanaman. Fungsinya bekerja sama dengan auksin ya, merangsang pembelahan dan pemanjangan sel. Yang kedua, merangsang pertumbuhan batang dan daun. Ketiga, menghilangkan sifat kerdil dari tanaman. Dengan kata lain, tanaman bisa tumbuh dengan normal. Yang keempat, merangsang pertumbuhan akar. Tetapi ini jika kadar giberelin tinggi di akar tersebut. Yang kelima, merangsang adanya perkecambahan pada biji-bijian ya. Yang keenam, merangsang pembungaan, utamanya adalah pada tanaman hari panjang atau long day plant. Yang ketujuh, merangsang perkecambahan serbuk sari dan pertumbuhan bulu serbuk sari. Ingat, pelajaran kelas 10 dan kelas 11 ya, terkait dengan pembuahan ya. Selanjutnya, yang kedelapan adalah menghambat pertumbuhan akar adventif ya. Apa akar adventif? Pelajaran SMP kayaknya ya. Jadi akar-akar yang tumbuh di atas permukaan tanah, itu dihambat oleh giberelin. Yang kesembilan, mematahkan dormansi sebagian besar dari biji. Selanjutnya, yang ketiga adalah hormon sitokinin. Hormon ini ditemukan di semua jaringan meristem. Ya, baik meristem apikal, lateral maupun interkalar. Fungsinya bersama auksin dan giberelin merangsang pembelahan sel. Yang kedua adalah menghambat dominasi apikal. Dominasi apikal ya, yang dilakukan oleh auksin tadi. Jadi karena auksin itu menyebabkan cabang samping tidak bisa tumbuh, maka merugikan juga bagi tumbuhan gitu, karena dia akan terus tumbuh tinggi tetapi tidak bisa tumbuh bercabang-cabang batangnya. Maka dengan adanya sitokinin ini, dominasi apikal berkurang. Ada cara lain untuk mengurangi dominasi apikal, yakni dengan cara memotong ujung batang. Sehingga akhirnya auksin yang ada di ujung batang hilang. Karena auksinnya hilang, maka sitokinin berperan untuk menumbuhkan cabang samping ya, cabang lateral. Makanya kenapa kalau kita misalkan punya bunga mawar, tanaman mawar ya, setelah bunganya mengering, melayu, kita potong saja gitu. Kalau kita potong kemudian akan tumbuh cabang di samping-samping bekas potongannya. Tapi kalau kita biarkan, maka ya cabang yang berisi mantan bunga mawar tadi itu akan terus memanjang dan tidak akan berbunga dengan cepat. Yang ketiga adalah merangsang pertumbuhan tunas lateral atau samping. Tadi sudah saya jelaskan. Yang keempat, merangsang pemanjangan titik tumbuh, utamanya adalah pada akar. Kemudian yang kelima, mematahkan dormansi biji. Ini sama fungsinya dengan hormon giberelin. Yang keenam, merangsang pembentukan akar cabang ya, cabangnya akar. Yang ketujuh, menghambat proses penuaan atau senesens pada daun. Sama fungsinya seperti hormon auksin untuk poin ketujuh ini. Selanjutnya, hormon yang keempat adalah asam absisat atau abscisic acid atau ABA ya, EB. Dihasilkan oleh daun, ujung akar, dan ujung batang. Fungsinya menghambat pembelahan sel, mempercepat proses penuaan daun. Kebalikan dari sitokinin, poin ketujuh. Ketiga, mempercepat gugurnya daun atau absisi ya. Keempat, menghambat pertumbuhan. Kelima, mempertahankan dormansi biji dan kuncup. Kebalikan dari sitokinin ya.
dan giberelin. Yang keenam, merangsang pembusukan buah. Yang ketujuh, merangsang tertutupnya stomata jika akar kekurangan air, agar tidak terjadi penguapan secara berlebihan karena di dalam tanah airnya hanya sedikit. Asam absisat ini juga disebut sebagai hormon stres. Asam absisat ini berfungsi untuk menekan pertumbuhan. Ini terjadi ketika tumbuhan sedang berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan karena faktor lingkungan ya, mungkin karena kemarau panjang, mungkin karena ada gangguan-gangguan dari banyak hal, faktor lingkungan, maka asam absisat ini akan mengambil alih. Selanjutnya adalah etilen ya, yang kelima etilen. Terdapat di ruas batang buah yang matang, juga terdapat pada jaringan tumbuhan yang menua. Fungsinya yang pertama mempercepat pematangan buah, yang kedua merangsang penuaan daun dan pembusukan buah, sama seperti asam absisat ya. Kemudian yang ketiga, memacu pembungaan, sama seperti hormon auksin. Yang keempat, menghambat pertumbuhan akar dan batang pada saat tumbuhan sedang stres, sama seperti asam absisat. Nah, sifat kerja hormon pada tanaman ini, sifat kerjanya adalah ada yang berbentuk sinergisme. Sinergisme itu saling bersinergi ya, bekerja sama. Misal giberelin dan auksin bekerja sama dalam pemanjangan batang. Misal juga etilen dengan auksin dalam memacu pembungaan, etilen dengan asam absisat, dan seterusnya. Tetapi ada juga hormon-hormon pada tanaman yang bersifat antagonisme atau berlawanan. Misal auksin berlawanan dengan sitokinin dalam hal pertumbuhan kuncup lateral. Oh ya, cabang-cabang lateral. Ada juga hormon yang fleksibel ya. Jadi contohnya adalah auksin dan etilen ini di awal masa absisi atau gugurnya daun mereka berlawanan, tetapi seiring dengan proses absisi maka selanjutnya auksin ini bersinergi dengan etilen. Seperti itu, lebih fleksibel. Faktor eksternal pertumbuhan yang pertama adalah nutrisi atau unsur hara, di mana unsur hara ini dibagi menjadi unsur hara makro, jadi unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh tumbuhan. Karena dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, maka jika tanah tidak mengandung cukup banyak unsur hara makro ini, maka pertumbuhannya akan terganggu sekali. Akibatnya tanaman akan tumbuh tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh manusia. Maka kemudian ada proses pemupukan, penambahan unsur hara. Unsur hara makro diantaranya ini ya, karbon, hidrogen, oksigen, dan seterusnya. Selanjutnya yang unsur hara mikro, jadi unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih sedikit tetapi tidak kalah penting. Kalau tidak ada juga pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan pasti juga akan terganggu. Ada besi, ada tembaga, seng, gitu, hingga akhirnya molybdenum. Faktor selanjutnya adalah cahaya, ya, faktor eksternal yang kedua cahaya. Tadi nutrisi atau unsur hara itu kan ada sebagian yang bisa langsung dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses metabolisme untuk tumbuh kembangnya ya. Tetapi ada juga nutrisi-nutrisi yang tidak bisa langsung diserap oleh tumbuhan, namun harus diolah dulu ya. Ini diolah dulu melalui proses fotosintesis, di mana proses fotosintesis ini pasti membutuhkan cahaya. Kalian pasti masih ingat ya, mulai dari SDMI sudah diajarkan tentang fotosintesis, dan nanti bab kedua ya, KD selanjutnya tentang metabolisme kita juga akan mempelajari lebih detail tentang fotosintesis. Contoh lain adalah juga auksin, kinerjanya dihambat oleh cahaya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jika auksin itu terkena bagian tumbuhan yang mengandung auksin dan terkena cahaya matahari berlebihan, maka akibatnya auksin yang ada di bagian tanaman tersebut akan terhambat atau bahkan bisa rusak. Cahaya juga mempengaruhi proses pembungaan dari berbagai jenis tanaman. Jadi berdasarkan kebutuhan akan cahaya itu tanaman berbunga sendiri dibagi menjadi 3 ya. Ada berbunga pendek, hari sedang, hari panjang gitu. Kalau hari pendek itu dia membutuhkan cahaya matahari tidak sampai 12 jam dalam sehari agar dia bisa berbunga. Kalau yang sedang berarti dia rata-rata membutuhkan waktu 12 jaman. Kalau yang berdurasi hari panjang ya, dia membutuhkan sinar matahari lebih dari 12 jam agar dia bisa berbunga. Kalian bisa cari sendiri contoh-contohnya. Yang ketiga adalah suhu. Suhu ini mempengaruhi kerja enzim di dalam tubuh tumbuhan.
Karena memang enzim ini sangat terpengaruh oleh suhu. Nah, jika suhu terlalu tinggi, maka enzim akan rusak. Jika suhu terlalu rendah, maka enzim akan inaktif atau tidak aktif. Sedangkan enzim sendiri berperan sangat penting dalam proses metabolisme tubuh tumbuhan maupun hewan, yakni untuk mempercepat proses metabolisme dalam tubuh tumbuhan. Ya. Sehingga kalau enzimnya rusak karena suhu, gitu ya, maka proses pertumbuhan dan perkembangannya juga akan terganggu. Kelembapan, ya. Jadi kelembapan udara utamanya berpengaruh terhadap laju penguapan atau transpirasi dari tumbuhan. Jadi prosesnya seperti ini ya. Ketika kelembapan udara rendah, penguapan dari stomata tumbuhan tinggi. Tumbuhan mengalami banyak penguapan. Karena air di dalam tubuh tumbuhan, di dalam jaringan tubuh tumbuhan itu menguap, dengan kata lain kan jumlahnya sedikit, di dalam tubuh tumbuhan tinggal sedikit airnya, maka untuk kembali mengembali kadar air di dalam jaringan tubuhnya, tumbuhan tersebut akan menyerap air dari dalam tanah. Seiring dengan penyerapan air, pasti juga akan diserap unsur hara. Karena memang unsur hara berdifusi bersamaan dengan penyerapan air. Sehingga ketika kelembapan udara rendah, penguapan akan berjalan dengan cepat atau tinggi, tanaman akan menyerap air dan unsur hara lebih banyak. Kebalikannya adalah ketika kelembapan udara tinggi, tumbuhan tidak begitu banyak melakukan proses penguapan atau transpirasi. Akibatnya, tanaman tidak mau repot-repot untuk banyak menyerap air dan unsur hara. Kenapa? Karena kadar air di dalam tubuhnya masih banyak. Seperti itu. Sehingga inilah yang kemudian dipertimbangkan dalam manajemen penanaman berbagai jenis tanaman, demikian juga dengan masa pemupukan. Gitu. Yang kelima adalah aerasi. Aerasi atau status kadar oksigen di dalam tanah ya. Jadi tanah yang mengandung oksigen banyak dikatakan aerasinya bagus. Untuk bisa kadarnya tinggi berarti proses difusi oksigen dari udara ke tanah harus berjalan dengan baik. Caranya dengan apa? Tanah teksturnya harus gembur. Nah, kenapa? Karena kandungan oksigen yang banyak di dalam tanah tersebut akan menyebabkan akar tanaman bisa bernapas dengan baik. Kalau bisa bernapas dengan baik, maka proses respirasi seluler akan bisa berjalan dengan bagus. Ketika proses respirasi seluler berjalan dengan bagus, maka tumbuhan akan tumbuh dan berkembang dengan sangat bagus juga. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga bisa membantu kalian memahami tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom chat ya. Sebisa mungkin akan segera saya respon. Terima kasih. Sekali lagi, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.